Pemirsa Wajo TV dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kediaman Muhammad Akmal, anak yang tinggal di lingkungan Cendrelnai, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, di mana anak ini setiap harinya terkadang naik sepeda atau berjalan kaki ke sekolahnya dengan jarak tempuh 20 km. Nah, saya tertarik ingin melihat bagaimana sisi kehidupannya warga ini. Makanya saya datang di sini, di Cendrelnai, untuk melihat keluarganya. Dan ternyata setelah saya tiba di tempat ini, saya melihat kehidupannya yang sangat sederhana, atau boleh dikatakan warga yang tidak mampu, dengan kondisi rumahnya yang sangat memprihatinkan. Nah pemirsa, seperti apa liputan KB ini? Mari kita lihat. Meski terlahir dari keluarga tidak mampu, namun tekad kuat untuk menempuh pendidikan tidaklah pernah surut. Penuh gairah seakan mengejar mimpi masa depan yang menawarkan secerca harapan. Muhammad Akmaluddin, siswa kelas 9C MTS Asadia nomor 2 Bontose, dengan langkah kecil menyusuri jalan menuju ke sekolahnya. Semangatnya tak pernah memudar untuk belajar. Di usianya yang masih belia, seakan mengerti bahwa hanya dengan pendidikan mungkin ia mengubah nasib keluarganya yang tidak mampu. Buah pasangan aras dengan Indo Ala yang kini tinggal di lingkungan Cendrelnai, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo ini begitu sumringah saat menerima donasi bantuan sepeda untuk dipakai ke sekolah. Donasi ini digagas oleh Haji Anwar, mantan anggota DPRD Kabupaten Wajo, bersama dengan warga setempat. Donasi yang terkumpul sebesar 2.500.000 akhirnya bisa dipakai membeli sepeda untuk Muhammad Akmal. Haji Anwar bercerita, satu ketika ia berkendara dan melihat beberapa anak-anak pulang sekolah dengan jalan kaki. Haji Anwar pun menawarkan kepada anak-anak tersebut untuk naik ke mobilnya. Namun seorang anak lagi yang kelihatannya berbeda. Ia semula menolak untuk menumpang mobil, namun Haji Anwar tetap menawarkan tumpangan. Haji Anwar mengira rumahnya dekat, ternyata jauh. Dia setiap hari menempuh jarak ke sekolah pulang pergi kurang lebih 20 km dari sekolahnya. Dalam perjalanan Haji Anwar mengantar ke rumahnya, ia bercerita kalau terpaksa jalan kaki ke sekolah dengan jarak yang cukup jauh. Itu dilakukan untuk menutupi uang jajan di sekolah 10.000 per hari. Sehingga Muhammad Akmal lebih memilih berjalan kaki, karena kalau digunakan untuk biaya transportasi ke sekolah, maka bisa dipastikan Muhammad Akmal tidak memiliki uang jajan lagi. Sekolah di situ, kasihan saya sudah lihat sudah hampir 3 tahun jalan kaki kurang lebih 20 kilo di PP. Nah itu bisa di itu rencana saya sudah kumpulkan donasi, ada beberapa itu saya mau serahkan, itu perlu diperlukan supaya ada perhatian dari pihak pemerintah. Ini anak-anak masa jalan kaki kasih lebih 20 kilo PP. Dia jalan kaki kalau pagi, kalau siang pulang jalan kaki lagi sampai di sana itu habis hampir maghrib baru sampai di rumahnya kalau sore. Di mana itu? Di Di mana itu? Di Tanah Sitolo. Ya. Itu ada kasih uang dikasih sama nanya kan pernah saya
singgah ambil, saya lihat teman-temannya di atas mobil. Saya lihat jalan kaki sendirian, makanya pada saat itu saya lihat di belakangnya, saya kasih singgah mobil. Dek, kenapa kamu tidak naik sama teman-temanmu? Bilang tidak, Jipu. Bilang naik boleh saja di sini. Saya kira dekat rumahnya tuh, bilang Kak, mungkin dekat rumahnya sehingga dia tidak mau naik mobil, jalan kaki saja. Ternyata anak sekolah yang paling jauh rumahnya. Naik terpaksa saya ingin naik di mobilku, saya bawa sampai di rumah. Jadi dia sementara jalan mobil, saya tanya-tanya, bilang kenapa bisa jalan kaki? Bilang saya dikasih uang pus sama mamaku 10.000 per hari. Jadi kalau saya naik ke CPT 5.000 ke sekolah, 5.000 ke pulang ke rumah, tidak ada saya belanja untuk makan di sekolah. Makanya lebih baik saya simpan ini uang 10.000 untuk makan di sekolah daripada saya tidak makan. Terpaksa dia jalan kaki tiap hari PP. Itu berapa kali nih dan kejadian itu hampir tiap hari saya lihat, karena pas lewat di depan rumah anak dari Cendran aja itu. Anak dari Cendran juga sih, Cendran itu tidak ada mobil. Tidak ada mobil dari Cendran kurang lebih 2,5 kilo ada ujuk kasih. Ujuk kasih kalau Joka kurang lebih 5 kilo. La Joka ke Bantawasa MTS di situ ya kurang lebih juga 5 kilo. Coba PP itu jalan kaki. Jadi hampir tiap hari mampir di rumah dulu bilang. Baik, kesannya jadi kemarin itu kami beberapa dengan masyarakat di situ ya berdonasi untuk kumpulkan rencana mau belikan sepeda. Belikan saja sepeda. Itu kan butuh perhatian dari pihak pemerintah, anak-anak seperti ini kasih Di mana ke rumahnya? Di Cendran tidak ada akses di situ, terisolir di situ. Cendran itu masuk ke Lurah Tancung. Cendran ujung Kesi. Cendran juga sih. Di situ masuk jauh. Di situ. Jadi itu jalan ke Cendran, itu juga jalan masuk, itu juga jalan keluar, tidak ada kemana-mana lagi, cuma satu jalur. Iya. Dan tapi tidak terlalu. Sekolah di mana? Di MTS Bantosa di depan rumahnya di Rosmang. MTS itu sudah ada nggak MTS di situ? Oh iya. Ada. MTS pas itu pintu gerbangnya itu pas pintu rumahnya di Rosmang. Di situ bisa kedatangan di situ supaya ada kepedulian pihak pemerintah mana dibiarkan anak-anak begini kasihan jalan kaki. Iya. Apalagi kalau musim hujan begini, dua pakaiannya ada jas hujannya. Iya. Kepala MTS Asadia nomor 2 Bontose Jumriani yang dihubungi membenarkan jika Muhammad Akmal adalah siswanya. Kini menempuh pendidikan di kelas 9C MTS Asadia nomor 2 Bontose. Bahkan Muhammad Akmal pernah tinggal di rumah kepala sekolah selama 1 tahun lebih. Namun sejak suaminya kakaknya meninggal, Muhammad Akmal pulang ke Cendranai. Jumriani prihatin dengan kondisi siswanya tersebut. Terkadang ada teman-teman sekolahnya yang membonceng. Kemudian Muhammad Akmal melanjutkan perjalanan untuk sampai ke rumahnya. Dia membenarkan siswanya tersebut dari keluarga tidak mampu. Namun tekadnya untuk tetap sekolah begitu kuat. Saya ada di sekolah, gue mau ambil gambarnya. Saya mau izin ambil gambarnya untuk sisi kehidupannya anak ini. Karena informasi dari masyarakat ada masuk bahwa ada warga Cendranai katanya berjalan kaki 20 km ke sekolahnya di MTS. Enggak jalan kaki itu dari Cendranai, naik sepeda sampai di Jukesi. Kadang itu anak-anak, ada juga temannya yang bonceng ke sekolah.
Lagian juga itu anak kemarin pernah tinggal di rumah 1 tahun lebih. Tinggal di rumah, pas meninggal suaminya kakaknya, dia balik ke Cendrana itu, jadi saya panggil kembali tinggal di rumah, dia sudah tidak mau. Lagian juga itu anak-anak, nggak pernah jalan kaki pul dari Cendrana ke sekolah, ndak. Oh iya. Angka mato tuh na agak anunya, angka mato tuh agak si buana. Biasa itu bonceng 2 orang. Tapi kadang kalau duluan pulang, ditinggal mi, biasa naik PT-PT sampai di Jukesi. Oh ya. Tapi ini anak bersaudara berapa, Bu? Bersaudara. Kalau bukan 6, 7. Dia itu paling anak, anak terakhir. Dia anak bungsu. Iya, dia anak bungsu. Dari 7 bersaudara. Iya. Kita tanya nih langsung saja sama dia. Kita minta guru di situ satu dampingi. Iya. Makasih, Bu. Ya memang kehidupannya itu keluarga dari keluarga kurang mampu. Tapi Ameloran masih sekolah kasih. Begitu mi. Tapi kemarin kakaknya itu sempat ada kakaknya 3 orang tamat sampai kuliah, 1 tinggal semua itu di rumah. Aku mana meto boleh nak mondro. Sebenarnya tuh Namanya siapa dan kelas berapa, Bu? Melihat kondisi adanya siswa yang kurang mampu ini, yang harus menempuh rute kurang lebih 20 km pulang pergi buntut ke sekolah, menjadi gambaran bahwa ada anak-anak sekolah dan mungkin yang belum diketahui yang harus berjuang untuk menuntut ilmu. Menurut Haji Anwar, pemerintah diharapkan lebih peka melihat fenomena dan situasi seperti yang dialami Muhammad Akmal, siswa MTS Asadia nomor 2 Bom Tause. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Wajo TV melaporkan.